Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Nama saya Hendrianto. Hari ini kita akan membangun robot pertama kita di Viapet. Hari ini kita akan membangun robot yang untuk menginput form di salah satu Google Form ini. Nah, mungkin ini sebagai contoh saja. Jadi teman-teman bisa belajar nih gimana caranya kita untuk membangun sebuah robot. Nah, robot simple saja, yaitu kita input nama, pekerjaan, konten ini, pesan, dan kita klik kirim di sini. Nah, oke. Kalau misalnya kita masuk ke iPad, kita harus buka proses baru di sini. Kita buka iPad-nya. Tahap pertama yang kita lakuin adalah kita buka proses. Kita beri nama input formulir misalnya. Nah, dengan description robot untuk input form. Compatibility-nya kita pilih aja Windows dan juga language kita pakai VB ya, Visual Basic di sini. Oke, habis itu kita langsung create di sini. Nah, oke. Jadi, tahap pertama kita membangun robot berarti kita harus tahu dulu nih proses untuk si manual kita. Nah, kalau misalnya kita menginput form, berarti tahap pertama kita adalah kita membuka form dari si yang ingin kita lakukan prosesnya kan. Nah, yaitu kita buka link ataupun kita ke browser, membuka link tersebut. Nah, maka akan muncul sini. Nah, tahap pertama kita input nama, habis itu kita input pekerjaan. Nama misalnya Henry, terus pekerjaannya RPA developer. Kemudian kita inginkan tips. Jadi RPA developer, kemudian pesan, semangat atau apapun gitu, ataupun saran ya bisa. Nah, habis itu kita masukin ke kirim di sini. Nah, klik. Begitulah mungkin beberapa tahap yang harus kita lakukan untuk proses ini ya, proses simple input form. Nah, kita kosongin. Oke, sekarang kita gimana caranya kita translate ini ke menjadi robot gitu, supaya robot yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ini. Nah, berarti pertama seperti urutannya ya, berarti kita open browser. Nah, untuk open browser, kita tinggal di iPad, kita cari activity, open app. Nah, ataupun use application atau browser ini ya. Kita tinggal drag, kita masukin. Nah, habis itu kita indicate di mana yang pengen kita lakukan. Indicate, setelah muncul hijau-hijau seperti ini, nah, kita tinggal klik select browser. Maka secara otomatis browser URL kita akan langsung masuk di sini. Robot akan langsung tahu nih kemana dia harus pergi di situ. Nah, di situ juga langsung otomatis kalau dia akan mendeteksi kalau kita itu menggunakan Chrome di sini. Nah, oke, habis itu kita di sini settingnya harusnya sudah aman. Oke, tahap selanjutnya adalah kita masukin activity. Activity kita type into, karena kita ingin ngeklik ataupun kita men-typing sesuatu. Nah, maka kita menggunakan yang activity namanya type into. Type into, kita select target kita di form kita. Pertama yaitu nama kita. Nama, nah, jika diperhatikan kalau kita ketika select nama, maka kita akan secara otomatis mendapatkan anchor di sini. Nah, setelah itu kita tinggal confirm. Kalau misalnya udah oke, sesuai. Selanjutnya kita masukin lagi type into. Kita masukin ke pekerjaan. Nah, pekerjaan. Nah, kita confirm juga. Oke, ini lupa ketinggalan. Nama kita masukin type is ya, type this gitu. Yang baru kita masukin yaitu apa sih yang mau kita masukin di sini. Dan jangan lupa kalau kita mau masukin tipe data string di sini, maka kita perlu pakai double quote ya. Petik 2 di sini, petik 2. Maka Hendrianto misalnya. Hendrianto.
Pekerjaan sama juga, kita RPA developer. Nah, selanjutnya kita type into lagi karena kita masih mau masukin ya. Nah, kemudian di sini konten yang diinginkan. Nah, sini muncul error nih karena terlalu banyak field yang sama ini biasanya, atau terlalu banyak bagian yang sama. Apa yang menjadi pembeda dari robotnya atau form yang ingin diinput? Maka kita harus indicate anchor-nya. Nah, anchor berarti kita masukin konten yang diinginkan di sini. Nah, ketika dia posisi yang pasti di sini, maka dia akan ketemu nih. Berarti di konten yang diinginkan, dan sini adalah tempat target di mana dia harus input. Maka kita klik confirm juga. Terus mungkin kita petik 2 lagi. Tips. Jadi RP per. Misalnya. Oke. Kemudian kita type into lagi sekali. Karena masih ada field yang perlu kita masukin. Nah, sini ada pesan misalnya. Nah, berarti kita klik lagi di sini. Nah, sama, berarti kita tinggal indicate anchor aja di sini. Pesan. Oke, nah kemudian gimana sih teman-teman bisa memilih anchor yang cocok nih? Jadi anchor tuh sebenarnya teman-teman tinggal mencari satu elemen atau satu tulisan di mana posisinya selalu fix di situ. Nah, jadi itu menjadi kaitan si robot untuk mencari posisi di mana harus dia input. Oke, habis itu setelah itu kita tambahin klik. Karena kita mau klik kirim ini, maka kita tinggal masukin activity klik saja di sini. Klik, kita indicate kirim. Kita cek apakah ini sudah benar kirim. Oke, sudah sip, kita confirm. Nah, maka prosesnya seperti ya. Ini robot yang simple banget, dimana kita buka web, type namanya, pekerjaan, kolom ten yang diinginkan, dan pesan bla bla bla. Oke, habis itu kita coba jalanin. Mungkin kita jangan sampai kirim dulu ya. Kita sampai input dulu. Nah, kalau misalnya kita jalanin, nah, maka dia akan masukin satu-satu. Nah, seperti itu ya. Karena ini form singkat aja, maka dia akan langsung masukin di sini. Nah, tapi ketika kita menggunakan browser, di iPad ada beberapa bagian yang perlu kita perhatikan ya. Ada setting-setting yang perlu kita perhatikan di sini. Misalnya kita klik di sini, bisa lihat di bagian kanan ini. Sini tuh ada input mode. Ada Chromium API, hardware event, simulate, video message, dan background. Nah, ini masing-masing nih ada sering dipakai. Yang paling cepat tuh biasa simulate ya di sini ya. Terus ada hardware event, background. Ini masing-masing ada bedanya. Mungkin kita akan ada video berbeda yang akan membahas perbedaan dari masing-masing inputan ini. Oke, yang paling cepat sih biasa simulate. Nah, terus yang nggak kalah penting ini ada sini. Di option, kita ada close sama open di sini. Nah, maksudnya si robot apakah akan selalu open atau selalu akan buka browser baru, ataupun dia akan close. Dia akan selalu close kah? Akan selalu dia tutup atau nggak usah tutup sama sekali si browsernya. Nah, ini perlu ada proses tertentu atau bagian-bagian tertentu dari robot kita yang perlu kita define gitu. Walaupun kita nggak define, nanti dia akan default. Defaultnya dia akan open, kalau misalnya dia nggak open, dia akan close kalau dia dibuka oleh robotnya. Nah, misalnya kita klik settingnya. Nah, open, kalau never, berarti dia tidak akan pernah membuka browser itu. Nah, jadi ini dipakai ketika browser kita ini emang sudah selalu standby terbuka gitu. Baru kita menggunakan fungsi ini. If not open, berarti ketika si form ini tidak terbuka, dia akan membuka form baru.
Nah, kalau always dia akan selalu buka baru. Walaupun ketika form tersebut sudah dibuka, dia akan selalu buka yang baru. Nah, ini adalah kita menggunakan always ya. Selain itu kita ada close di sini. Sama close ini kurang lebih sama ya. Jadi dia menutup, apakah selalu menutup formnya atau ketika formnya terbuka maka dia akan biarin saja. Kalau misalnya belum ditutup maka dia akan tutup. Kalau never berarti dia tidak akan pernah menutup si form tersebut. Nah, contohnya ya, kalau misalnya kita di sini always, misalnya kita ganti always ya. Always. Maka kita di sini kan sudah kebuka ya. Kalau misalnya kita jalanin lagi. Nah, maka dia akan membuka sesi baru nantinya untuk membuka menjalankan si robot kita. Jadi tergantung ya ini ya. Teman-teman mau pakai mana. Cuman kalau misalnya kita selalu buka yang baru ini, bisa jadi form kita ini jadi bisa error gitu. Karena dia selalu membuka sesi yang baru aja terus. Sehingga sesi-sesi lamanya itu masih kebuka dan si robotnya bisa bingung nih, ternyata ada dua yang sama. Nah, jadi kalau misalnya kita if not open aja biasanya. If open by app browser. Oke, kalau kita jalanin. Tetap dia akan kirim. Sip, seperti itu. Nah, kurang lebih cara teman-teman membangun robot ini adalah seperti itu ya. Nah, kemudian robot ini juga sudah saya taruh di GitHub. Jadi teman-teman ketika ingin akses itu bisa langsung saja. Nah, jadi bisa buka di sini input form. Linknya akan saya taruh di description nanti ya. Jadi teman-teman bisa saling mencoba saja. Begitu juga dengan link untuk form ini. Jadi teman-teman bisa bebas untuk mencoba-coba terus-terus untuk membangun robot ini. Mungkin sekian teman-teman tutorial singkat yang bisa saya berikan. Semoga bisa bermanfaat. Untuk link-link yang berhubungan akan saya taruh semuanya di deskripsi. Jadi sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.